Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Aminah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, umur panjang sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini, salat tarawih sampai malam hari ini. Harapan kita semoga puasa kita, tarawih kita serta ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibus sairin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran pada bulan yang mulia ini, tepatnya pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Juga firman-Nya dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Terkait dengan hal ini, dalam kaitannya dengan turunnya Al-Quran, maka dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, Syekh Ali As-Sabuni mengatakan, lil Qur'ani tanazzulan. Jadi Al-Quran itu punya dua tahap penurunan. At-tanazzul al-awwal, tahap penurunan yang pertama adalah min lauhil mahfuz ila baitil izzah fi sama'i dunya jumlatan wahidah. Dari lauhul mahfuz ke baitul izzah yang ada di langit dunia dalam jumlah sekaligus 30 juz, yaitu pada malam Al-Qadar. Wa at-tanazzul atsani, adapun tahap penurunan yang kedua adalah min baitil izzah min samai dunya ila qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbal waqa'i wal hawadits limuddah 23 sanah. Dari baitul izzah di langit dunia ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadian dan peristiwanya dalam rentang waktu selama 23 tahun lamanya. Jamaah sekalian, maka berkaitan dengan penurunan Al-Quran di bulan Ramadan ini, sudah sepantasnya lah kita mensyukuri nikmat Allah yang besar ini dengan lebih meningkatkan keakraban kita dengan Al-Quranul Karim, yang salah satu diantaranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini. Oleh karena itulah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan beberapa tingkatan-tingkatan orang dalam membaca Al-Quranul Karim. Tingkatan yang pertama adalah membaca Al-Quran masih dengan taraf mengeja. Ini bagi orang-orang yang masih dalam taraf belajar untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Meskipun ini merupakan tingkatan yang terendah, tapi memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an kelak akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Sementara yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, masih dalam taraf belajar, maka akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala usaha dia agar bisa membaca dengan baik dan benar. Ini adalah tingkatan membaca Al-Quran yang pertama, masih dengan taraf mengeja. Tingkatan yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan menerapkan hukum tajwid dan qiraah yang berlaku. Ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, yang artinya bacalah Quran itu dengan tartil. Tartil artinya menerapkan hukum tajwid dan qiraah yang berlaku. Maka adalah kewajiban kita bersama untuk mempelajarinya agar bacaan Quran kita sesuai dengan ilmu tajwid dan qiraah yang berlaku. Karena Al-Imam Ibnul Jazri rahimahullah pernah mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun wa man lam yujawidil Qur'ana asimu li'annahu bihil ilau anzala wa hakadha ilaina wasala. Jadi mengambil hukum tajwid dan mempraktekannya dalam membaca Al-Qur'an adalah hatmun lazimun, satu keharusan, wajib hukumnya. Dan barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, fahuwa athimu, maka dia berdosa. Mengapa? Karena Quran diturunkan dengan tajwid dan sampai kepada kita pun dengan tajwid pula. Artinya kalau kita merasa belum bisa, tidak ada kata terlambat untuk belajar agar bacaan kita baik dan benar sesuai dengan tajwidnya dan hukum qiraah yang berlaku. Tingkatan membaca Al-Quran yang ketiga adalah membaca Al-Quran dengan mengetahui tafsirnya atau minimal terjemahannya. Maka bagi mereka-mereka yang sudah lancar dalam membaca Al-Quran, perlu ditingkatkan untuk membaca tafsirnya atau minimal terjemahannya, sehingga kita bisa berinteraksi dengan ayat yang sedang kita baca. Kita akan sedih ketika membaca ayat yang berbicara tentang neraka dan adab. Kita akan tersenyum ketika membaca ayat yang bercerita tentang surga dengan segala kenikmatannya. Itu akan kita capai kalau kita memahami makna dari ayat yang kita baca itu. Makanya Iyas bin Muawiyah pernah memberikan sebuah mathal ataupun perumpamaan dengan mengatakan, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan tahu artinya adalah seperti satu kaum yang mendapatkan surat dari rajanya. Meskipun di malam hari mereka punya pelita, sehingga mereka menerimanya dengan segala senang hati dan paham isi dari surat rajanya itu. Kalau perintah akan mereka laksanakan, kalau larangan akan mereka tinggalkan, karena mereka memahami isi surat dari rajanya itu. Sementara orang yang membaca Al-Quran yang tidak tahu artinya, maka digambarkan seperti satu kaum yang menerima surat dari rajanya di malam hari dan mereka tidak punya pelita, sehingga menerimanya dengan ketakutan. Bisa jadi isinya perintah malah ditinggalkan, isinya larangan malah dikerjakan, karena mereka tidak paham apa isi surat dari rajanya itu.
Dan tingkatan membaca Al-Quran yang keempat adalah membaca Al-Quran dengan penghayatan yang mendalam sehingga bisa menimbulkan ketenangan di dalam hati. Itulah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati mereka tenang dengan ingat kepada Allah, maka ingatlah bahwa hanya dengan ingat kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Jadi itulah 4 tingkatan orang dalam membaca Al-Quran. Silahkan masing-masing dari kita menilai kita sudah ada di tingkat yang mana. Berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran, banyak hadis-hadis yang menjelaskannya, yang salah satu di antaranya sebuah hadis yang insya Allah kita sering mendengarkannya, bahkan sudah hafal, yaitu sabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sabda Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu hasanah, dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi, aku tidak menganggap alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi minimal ketika kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 hasanah. Lantas bagaimana kalau sampai khatam? Berapakah jumlah huruf dalam Al-Quran? Al-Imam Asy-Syafi'i 1200 tahun yang lalu pernah menghitungnya. Mengapa saya katakan 1200 tahun yang lalu? Karena beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Waktu itu belum ada kalkulator, belum ada komputer atau laptop. Beliau hitung secara manual dan didapatkan ternyata jumlah huruf dalam Al-Quran sebanyak 1.027.000 huruf. Artinya sekali khatam kita akan mengantongi pahala sebanyak 10.270.000 hasanah. Bagaimana kalau khatam 2 kali, khatam 3 kali, dan seterusnya? Tentunya akan lebih banyak hasanah yang kita kumpulkan. Maka oleh karena itulah, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, ini sudah berlalu setengah bulan, tinggal setengah bulan ke depan, maka kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk lebih meningkatkan keakraban kita dengan Al-Quran, diantaranya dengan membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, dan seterusnya, sehingga kita harapkan kita nantinya akan bisa mendapatkan syafaat daripada Al-Quranul Karim yang kita baca. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.